Halo semuanya, nama saya Hendro, dan saya adalah profesional di bidang analisis data, selama lebih dari 10 tahun di perusahaan perangkat lunak. Melalui video ini, saya akan memberikan pengenalan singkat mengenai topik, bagaimana menggunakan data atau informasi finansial untuk membuat keputusan yang lebih baik sebagai manajer baru. Sebagai manajer di industri perangkat lunak, Anda kemungkinan besar akan berhadapan dengan laporan keuangan yang berbeda-beda, yakni laporan laba rugi, laporan neraca, serta laporan arus kas. Mungkin Anda merasa kewalahan ketika menghadapinya untuk pertama kali, namun dengan pemahaman yang benar bagaimana membaca dan menggunakan informasi dan data keuangan secara efektif, Anda akan dapat membuat keputusan dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap tim Anda maupun perusahaan. Mari kita lihat contohnya. Perusahaan perangkat lunak di mana saya bekerja sebelumnya, memiliki tingkat penurunan pelanggan yang tinggi. Kita menggunakan data finansial untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya penurunan ini, yakni dengan melakukan analisis Customer Lifetime Value, atau nilai rata-rata pembelian pelanggan sepanjang berhubungan dengan perusahaan kita, dengan memperhatikan siapa saja pelanggan yang pergi, untuk kemudian membandingkannya dengan pelanggan yang masih aktif. Dari analisis yang kita lakukan, terlihat bahwa pelanggan yang telah berhubungan dengan perusahaan selama kurang dari 6 bulan memiliki nilai Customer Lifetime Value yang lebih rendah. Dari penelusuran lebih lanjut, kita menemukan bahwa proses pengenalan produk dan layanan kepada pelanggan baru ini ternyata belum berjalan secara efektif. Dengan meningkatkan dan memperbaiki proses pengenalan produk dan layanan, serta menyediakan program dukungan pelanggan selama 6 bulan pertama, kita akhirnya dapat mengurangi tingkat penurunan sebesar 7% dan meningkatkan Customer Lifetime Value sebesar 15%. Contoh ini memperlihatkan bahwa dengan menggunakan data finansial secara benar serta memahami pola dan kecenderungan atau tren yang terjadi, kita mampu membuat keputusan berdasarkan data yang kita analisis, dan secara demikian memberikan dampak positif terhadap meningkatnya pendapatan perusahaan. Kunci untuk dapat menggunakan data finansial secara efektif adalah dengan selalu mengingat bahwa data yang tersaji dalam laporan keuangan bukanlah hanya angka-angka semata, namun data tersebut sesungguhnya menginformasikan sesuatu hal. Dengan mencermati data dalam konteks, serta memahami tren atau kecenderungan yang terjadi, maka kita akan dapat membuat keputusan yang benar dan tepat. Satu hal penting yang harus diingat adalah bahwa data finansial dapat dengan mudah dimanipulasi. Oleh karena itu penting kiranya untuk memastikan agar data yang Anda gunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, sehingga Anda dapat menginterpretasikan data dengan benar. Penting juga kiranya untuk mencari data pembanding atau mempertimbangkan sumber data yang lain sebagai perbandingan, misalnya dengan membandingkan data finansial perusahaan Anda dengan data rata-rata perusahaan dalam industri yang sama, serta melakukan validasi menggunakan data dari sumber lain untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat. Tips atau saran lainnya adalah memvisualisasikan data Anda dengan jelas menggunakan bagan serta grafik, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik serta mendapatkan gambaran yang lebih ringkas, namun jelas. Cara ini akan membuat tim serta para stakeholder akan lebih mudah memahami data Anda, serta keputusan yang Anda ambil berdasarkan data tersebut. Sebagai penutup, tidak perlu takut untuk meminta bantuan atau saran, baik dari analis keuangan maupun mentor Anda. Melalui sudut pandang yang berbeda, Anda akan memperoleh wawasan yang lebih baik atas data yang Anda miliki, sehingga proses pengambilan keputusan pun juga menjadi lebih baik lagi.